Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan sejarah Syaikh Nawawi Banten Sang Maha Guru Sejati. Artikel yang akan dibacakan dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com. Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Tahun 1230 sampai tahun 1314 Hijriah, tahun 1815 sampai tahun 1897 Masehi. Lahir dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Ulama besar ini hidup dalam tradisi keagamaan yang sangat kuat. Ulama yang lahir di Kampung Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sekarang di Kampung Pesisir, Desa Pedalaman Kecamatan Tanara depan Masjid Jami Syaikh Nawawi Bantani, pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi ini bernasab kepada keturunan Maulana Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Keturunan ke-12 dari Sultan Banten. Nasab dia melalui jalur ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui keturunan Maulana Hasanuddin, yakni Pangeran Suniararas, yang makamnya hanya berjarak 500 meter dari bekas kediaman dia di Tanara, nasab Ahlul Bait sampai ke Syaikh Nawawi. Ayah dia seorang ulama Banten, Umar bin Arabi, ibunya bernama Zubaedah. Pendidikan Syekh. Pada usia 5 tahun Syekh Nawawi belajar langsung di bawah asuhan ayahandanya. Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah bermimpi bermain dengan anak-anak sebayanya di sungai. Karena merasakan haus ia meminum air sungai tersebut sampai habis. Namun, rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka Nawawi bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut dan air laut pun diminumnya seorang diri hingga mengering. Ketika usianya memasuki 8 tahun, anak pertama dari 7 bersaudara itu memulai pengembaraannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat, Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang diajukan oleh ibunya. Kudoakan dan kurestui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini berbuah. Demikian restu dan syarat sang ibu. Dan Nawawi kecil pun menyanggupinya. Maka berangkatlah Nawawi kecil menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Setelah 3 tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek, Jawa Barat, khusus belajar lughat, bahasa, beserta dengan 2 orang sahabatnya dari Jawa Timur. Namun, sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Tetapi menurut kiai barunya ini, pemuda yang bernama Nawawi tidak perlu mengulangi mondok. Nawawi, kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah. Terang sang kiai tanpa memberitahu dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya yang mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya. Di usianya yang masih relatif muda, beliau sudah tampak kealimannya sehingga namanya mulai terkenal di mana-mana. Mengingat semakin banyaknya santri baru yang berdatangan dan asrama yang tersedia tidak lagi mampu menampung, maka Kiai Nawawi berinisiatif pindah ke daerah Tanara Pesisir. Pada usia 15 tahun, ia mendapat kesempatan untuk pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Di sana ia memanfaatkan waktunya untuk mempelajari beberapa cabang ilmu. Di antaranya adalah ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir dan ilmu fiqh. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, ia kembali ke daerahnya tahun 1833 Masehi dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk membantu ayahnya mengajar para santri. Syaikh Nawawi telah mengajar banyak orang. Sampai kemudian karena karamahnya yang telah mengkilap sebelia itu, dia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya yang kian hari bertambah banyak. Pada usia 15 tahun dia menunaikan haji dan berguru kepada sejumlah ulama terkenal di Mekah, seperti Syekh Hatib Al-Sambasi, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Abdul Hamid Dagestani, Syekh Said Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad Hatib Hambali,
dan Syekh Junaid Al-Batawi. Tapi guru yang paling berpengaruh adalah Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Junaid Al-Batawi dan Syekh Ahmad Dimyati, ulama terkemuka di Mekah. Lewat ketiga syekh inilah karakter dia terbentuk. Selain itu juga ada dua ulama lain yang berperan besar mengubah alam pikirannya, yaitu Syekh Muhammad Hatib dan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ulama besar di Madinah. Perjuangan dan nasionalisme Syekh. 3 tahun bermukim di Mekah, dia pulang ke Banten. Sampai di tanah air dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penindasan dari pemerintah Hindia Belanda. Ia melihat itu semua lantaran kebodohan yang masih menyelimuti umat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Dia keliling Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah. Tentu saja pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya. Dia dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu memang sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, tahun 1825 sampai tahun 1830 Masehi. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, apa boleh buat Syekh Nawawi terpaksa menyingkir ke negeri Mekah, tepat ketika perlawanan Pangeran Diponegoro padam pada tahun 1830 Masehi. Ulama besar ini di masa mudanya juga menularkan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Indonesia. Begitulah pengakuan Snouk Haurgronje. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Dia tekun belajar selama 30 tahun, sejak tahun 1830 hingga 1860 Masehi. Ketika itu memang dia berketetapan hati untuk mukim di Tanah Suci, satu dan lain hal untuk menghindari tekanan kaum penjajah Belanda. Nama dia mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali, Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula muridnya cuma puluhan, tapi makin lama makin jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia. Maka jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama beliau semakin melejit ketika dia ditunjuk sebagai pengganti Imam Masjidil Haram, Syekh Hatib Al-Minangkabawi. Sejak itulah beliau dikenal dengan nama resmi Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Artinya Nawawi dari Banten, Jawa, piawai dalam ilmu agama, masyhur sebagai ulama. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Mesir nama dia masyhur di sana. Itulah sebabnya ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Mesir negara yang pertama-tama mendukung atas kemerdekaan Indonesia, Syekh Nawawi Banten sebagai mahaguru sejati. Syekh Nawawi masih tetap mengobarkan nasionalisme dan patriotisme di kalangan para muridnya yang biasa berkumpul di perkampungan Jawa di Mekah. Di sanalah dia menyampaikan perlawanannya lewat pemikiran-pemikirannya. Kegiatan ini tentu saja membuat pemerintah Hindia Belanda berang. Tak ayal, Belanda pun mengutus Snouk Haurgronje ke Mekah untuk menemui dia. Ketika Snouk yang kala itu menyamar sebagai orang Arab dengan nama Abdul Ghafur bertanya, mengapa dia tidak mengajar di Masjidil Haram tapi di perkampungan Jawa? Dengan lembut Syekh Nawawi menjawab, pakaianku yang jelek dan kepribadianku tidak cocok dan tidak pantas dengan keilmuan seorang profesor berbangsa Arab. Lalu kata Snouk lagi, bukankah banyak orang yang tidak sepakar seperti Anda, akan tetapi juga mengajar di sana? Syekh Nawawi menjawab, kalau mereka diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup berjasa. Dari beberapa pertemuan dengan Syekh Nawawi, orientalis Belanda itu mengambil beberapa kesimpulan. Menurutnya, Syekh Nawawi adalah ulama yang ilmunya dalam, rendah hati, tidak congkak, bersedia berkorban demi kepentingan agama dan bangsa. Banyak murid-muridnya yang di belakang hari menjadi ulama, misalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Halil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji TB Bakri Purwakarta, KH Arsyad Tawil, dan lain-lainnya. Konon, Kiai Haji Hashim Asy'ari saat mengajar santri-santrinya di pesantren Tebu Ireng sering menangis jika membaca kitab fikih Fath Al-Qorib yang dikarang oleh Syekh Nawawi.
Kenangan terhadap gurunya itu amat mendalam di hati Kiai Haji Hashim Asy'ari hingga haru tak kuasa ditahannya setiap kali baris Fath al-Qorib ia ajarkan pada santri-santrinya. Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Banten dan dikaruniai 3 anak, Nafisah, Maryam, Rubiah. Sang istri wafat mendahului beliau. Nama Syekh Nawawi Banten sudah tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia. Bahkan kebanyakan orang menjulukinya sebagai Imam Nawawi kedua. Imam Nawawi pertama adalah yang membuat syarah Sahih Muslim, Majmu', Syarhul Muhadzab, Riyadus Sholihin dan lain-lain. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama Kiai asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat memberikan wejangan ajaran Islam yang menyejukkan. Di setiap majelis taklim karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu, dari ilmu tauhid, fiqh, tasawuf sampai tafsir. Karya-karyanya sangat terkenal di kalangan komunitas pesantren. Syekh Nawawi tidak hanya dikenal sebagai ulama penulis kitab, tapi juga mahaguru sejati, the great scholar. Nawawi telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batasan-batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Ia turut banyak membentuk keintelektualan tokoh-tokoh para pendiri pesantren yang sekaligus juga banyak menjadi tokoh pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Apabila Kiai Haji Hashim Asy'ari sering disebut sebagai tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah berdirinya NU, maka Syekh Nawawi adalah guru utamanya. Di sela-sela pengajian kitab-kitab karya gurunya ini, seringkali Kiai Haji Hashim Asy'ari bernostalgia bercerita tentang kehidupan Syekh Nawawi, kadang mengenangnya sampai meneteskan air mata karena besarnya kecintaan beliau terhadap Syekh Nawawi. Goresan tinta Syekh Nawawi, di samping digunakan untuk mengajar kepada para muridnya, seluruh kehidupan beliau banyak dicurahkan untuk mengarang beberapa kitab besar sehingga tak terhitung jumlahnya. Konon saat ini masih terdapat ratusan judul naskah asli tulisan tangan Syekh Nawawi yang belum sempat diterbitkan. Kitab-kitab karangan beliau banyak yang diterbitkan di Mesir. Seringkali beliau hanya mengirimkan manuskripnya dan setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya. Selanjutnya kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan juga negara-negara di Timur Tengah. Menurut Rai Salam T. Mangondana, peneliti di Institut Studi Islam, Universitas of Philippines, ada sekitar 40 sekolah agama tradisional di Filipina yang menggunakan karya Nawawi sebagai kurikulum belajarnya. Selain itu Sulaiman Yasin, dosen di Fakultas Studi Islam Universitas Kebangsaan di Malaysia juga menggunakan karya beliau untuk mengajar di kuliahnya. Pada tahun 1870 para ulama Universitas Al-Azhar Mesir pernah mengundang beliau untuk memberikan kuliah singkat di suatu forum diskusi ilmiah. Mereka tertarik untuk mengundang beliau, karena sudah dikenal di seantero dunia. Kepakaran dia tidak diragukan lagi. Ulama asal Mesir, Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitabnya, Al-Durus min Madi Al-Ta'lim wa Hadirih bi Al-Masjidil Al-Haram, beberapa kajian masa lalu dan masa kini tentang pendidikan masa kini di Masjidil Haram, menulis bahwa Syekh Nawawi sangat produktif menulis hingga karyanya mencapai 100 judul lebih, meliputi berbagai disiplin ilmu. Banyak pula karyanya yang berupa syarah atau komentar terhadap kitab-kitab klasik. Sebagian dari karya-karya Syekh Nawawi diantaranya adalah sebagai berikut: Al-Samar Al-Yaniyah Syarah Al-Riyadul Al-Badiyah, Al-Aqd Al-Samin Syarah Fath Al-Mubin, Sulam Al-Munajjah Syarah Safinah Al-Salah, Bahjah Al-Wasail Syarah Al-Risalah Al-Jamiyah Bain Al-Usul wa Al-Fiqh wa Al-Tasawuf, Al-Taushih, Ku Al-Habib Al-Gharib Syarah Fath Al-Qorib Al-Mujib, Nihaya Al-Zayin Syarah Qurrah Al-Ain bi Muhimah Al-Din, Maraki Al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah Al-Idayah, Nasaih Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu, Ala Al-Istidat li Yaum Al-Miyad, Salalim Al-Fatlah Syarah Mandumah Idayah Al-Askiyah, Komiu Al-Tagian Syarah Mandumah Syubu Al-Iman, Al-Tafsir Al-Munir li Al-Mualim Al-Tanzil Al-Mufasir, An-Wujuh Mahasin Al-Tawil Musama Murah Labit li Kasyafi Mana Qur'an Majid,
Kasif al-Marutiyah Syarah Matan al-Jurumiyah, Fat al-Ghafir al-Hatiyah Syarah Nadam al-Jurumiyah Musama al-Kawakib al-Jaliyah, dan banyak lagi yang lainnya. Karya tafsirnya, Al-Munir, sangat monumental. Bahkan ada yang mengatakan lebih baik dari tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin Al-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahali yang sangat terkenal itu. Sementara Kasifah al-Sajjah Syarah merupakan syarah atau komentar terhadap kitab fikih Safinah al-Najah, karya Syaikh Salim bin Sumair al-Hadrami. Para pakar menyebut karya dia lebih praktis ketimbang matan yang dikomentarinya. Karya-karya dia di bidang ilmu akidah, misalnya Tijan al-Darari, Nur al-Dalam, Fat al-Majid. Sementara dalam bidang ilmu hadis, misalnya Tanqih al-Qaul. Karya-karya dia di bidang ilmu fikih, yakni Sulam al-Munajah, Nihayah al-Zain, Kasifah al-Sajjah. Adapun Qomyu al-Tagian, Nasaih al-Ibad dan Minhaj al-Ragibi merupakan karya tasawuf. Ada lagi sebuah kitab fikih karya dia yang sangat terkenal di kalangan para santri pesantren di Jawa, yaitu Syarah Uqud al-Lujain fi Bayan Hukuk al-Zaujain. Hampir semua pesantren memasukkan kitab ini dalam daftar paket bacaan wajib, terutama di bulan Ramadan. Isinya tentang segala persoalan keluarga yang ditulis secara detail. Hubungan antara suami dan istri dijelaskan secara rinci. Kitab yang sangat terkenal ini menjadi rujukan selama hampir seabad. Tapi kini, seabad kemudian kitab tersebut dikritik dan digugat, terutama oleh kalangan muslimah. Mereka menilai kandungan kitab tersebut sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan masa kini. Tradisi syarah atau komentar bahkan kritik mengkritik terhadap karya dia, tentulah tidak mengurangi kualitas kepakaran dan intelektual dia. Karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada suatu malam Syekh Nawawi sedang dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Beliau duduk di atas sekedup onta atau tempat duduk yang berada di punggung onta. Dalam perjalanan di malam hari yang gelap gulita ini, beliau mendapat inspirasi untuk menulis dan jika inspirasinya tidak segera diwujudkan maka akan segera hilang dari ingatan. Maka berdoalah ulama, alim alama ini, "Ya Allah, jika inspirasi yang Engkau berikan malam ini akan bermanfaat bagi umat dan Engkau ridai, maka ciptakanlah telunjuk jariku ini menjadi lampu yang dapat menerangi tempatku dalam sekedup ini, sehingga oleh kekuasaanmu akan dapat menulis inspirasiku." Ajaib, dengan kekuasaannya, seketika itu pula telunjuk Syekh Nawawi menyala, menerangi sekedupnya. Mulailah beliau menulis hingga selesai dan telunjuk jarinya itu kembali padam setelah beliau menjelaskan semua penulisan hingga titik akhir. Konon, kitab tersebut adalah kitab Marokil Ubudiyah, komentar kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Konon, pada suatu waktu pernah dia mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk dia sebagai lampu, saat itu dalam sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya dalam syukduf yakni rumah-rumahan di punggung unta, yang dia diami, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya. Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu menerangi jari kanannya yang untuk menulis. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maraki al-Ubudiyah Syarah Matan Bidayah al-Hidayah itu harus dibayar dia dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri dia itu membawa bekas yang tidak hilang. Karamah beliau yang lain juga diperlihatkannya di saat mengunjungi salah satu masjid di Jakarta, yakni Masjid Pekojan. Masjid yang dibangun oleh salah seorang keturunan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Utsman bin Agil bin Yahya al-Alawi, ulama dan mufti Betawi, sekarang ibu kota Jakarta, itu ternyata memiliki kiblat yang salah. Padahal yang menentukan kiblat bagi masjid itu adalah Sayyid Utsman sendiri. Tak ayal, saat seorang anak remaja yang tak dikenalnya menyalahkan penentuan kiblat, kagetlah Sayyid Utsman. Diskusi pun terjadi dengan seru antara mereka berdua. Sayyid Utsman tetap berpendirian kiblat Masjid Pekojan sudah benar. Sementara Syekh Nawawi remaja berpendapat arah kiblat mesti dibetulkan. Saat kesepakatan tak bisa diraih karena masing-masing mempertahankan pendapatnya dengan keras, Syekh Nawawi remaja menarik lengan baju lengan Sayyid Utsman. Dirapatkan tubuhnya agar bisa saling mendekat. "Lihatlah Sayyid, itulah Ka'bah tempat kiblat kita. Lihat dan perhatikanlah, tidakkah Ka'bah itu terlihat amat jelas?"
Sementara kiblat masjid ini agak ke kiri. Maka perlulah kiblatnya digeser ke kanan agar tepat menghadap ke Ka'bah. Ujar Syaikh Nawawi remaja. Sayyid Utsman termangu. Ka'bah yang ia lihat dengan mengikuti telunjuk Syaikh Nawawi remaja memang terlihat jelas. Sayyid Utsman merasa takjub dan menyadari, remaja yang bertubuh kecil di hadapannya ini telah dikaruniai kemuliaan, yakni terbukanya nur basyariah. Dengan karamah itu, dimanapun beliau berada Ka'bah tetap terlihat. Dengan penuh hormat, Sayyid Utsman langsung memeluk tubuh kecil dia. Sampai saat ini, jika kita mengunjungi Masjid Pekojan akan terlihat kiblat digeser, tidak sesuai aslinya. Telah menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi bahwa orang yang telah dikubur selama setahun kuburannya harus digali. Tulang belulang si mayat kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain di luar kota. Lubang kubur yang dibongkar dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu. Siapapun dia, pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syaikh Nawawi. Setelah kuburnya genap berusia 1 tahun, datanglah petugas dari pemerintah kota untuk menggali kuburnya. Tetapi yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh. Tidak kurang satu apapun, tidak lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti lazimnya jenazah yang telah lama dikubur. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikitpun. Terang saja kejadian ini mengejutkan para petugas. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah strategis lalu diambil. Pemerintah melarang membongkar makam tersebut. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Mala, Mekah. Demikianlah karamah Syaikh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Tanah organisme yang hidup di dalamnya sedikit pun tidak merusak jasad beliau. Kasih sayang Allah Ta'ala berlimpah pada beliau. Karamah Syaikh Nawawi yang paling tinggi akan kita rasakan saat kita membuka lembar demi lembar tafsir Munir yang dia karang. Kitab tafsir fenomenal ini menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas kitab fikih, Kasifah al-Saja, yang menerangkan syariat. Begitu pula ratusan hikmah di dalam kitab Nasai al-Ibad, serta ratusan kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan beliau. Patnya Imam, masa selama 69 tahun mengabdikan dirinya sebagai guru umat Islam telah memberikan pandangan-pandangan cemerlang atas berbagai masalah umat Islam. Syaikh Nawawi wafat di Mekah pada tanggal 25 Syawal 1314 Hijriah, 1897 Masehi. Tapi ada pula yang mencatat tahun wafatnya pada tahun 1316 Hijriah, 1899 Masehi. Makamnya terletak di pekuburan Mala di Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asma binti Abu Bakar Al-Siddiq. Pembantaian keluarga Syekh Nawawi oleh kaum Wahabi. Kisah ini diceritakan oleh keturunan dari keluarga Syaikh Nawawi Al-Bantani yang berhasil lolos dari kejaran Wahabi. Beliau adalah Kiai Haji Tabari Syazili. Berikut adalah sedikit kisah pembantaian tersebut. Pada zaman dahulu di kota Mekah keluarga Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, mualif kitab pun tidak luput dari sasaran pembantaian Wahabi. Ketika salah seorang keluarga beliau sedang duduk memangku cucunya, kemudian gerombolan Wahabi datang memasuki rumahnya tanpa diundang dan langsung membunuh dan membantainya hingga tewas. Darahnya mengalir membasahi tubuh cucunya yang masih kecil yang sedang dipangku oleh beliau. Sedangkan keluarganya yang lain terutama golongan yang laki-laki dikejar-kejar oleh gerombolan Wahabi untuk dibunuh. Alhamdulillah, mereka selamat sampai ke Indonesia dengan cara menyamar sebagai perempuan. Posisi strategis Syekh Nawawi bagi dunia dan Indonesia. 1.
Syekh Nawawi Al-Bantani adalah satu dari 3 ulama Indonesia yang mengajar di Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dua yang lain ialah muridnya, Ahmad Khatib Minangkabau dan Kiai Mahfuz Termas. Ini menunjukkan bahwa keilmuannya sangat diakui tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di semenanjung Arab. Syekh Nawawi sendiri menjadi pengajar di Masjid Al-Haram sampai akhir hayatnya yaitu sampai 1898, lalu dilanjutkan oleh kedua muridnya itu. Wajar, jika ia dimakamkan berdekatan dengan makam istri Nabi, Khadijah di Malah. 2. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz, atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah, beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau diakui di semenanjung Arabia, apalagi di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Faham Al-Mudakik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam. Snouk Haurgronje member gelari, Doktor Teologi. 3. Pada tahun 1870, Syekh Nawawi diundang para ulama Universitas Al-Azhar dalam sebuah seminar dan diskusi, sebagai apresiasi terhadap penyebaran buku-buku Syekh Nawawi di Mesir. Ini membuktikan bahwa ulama Al-Azhar mengakui kepakaran Syekh Nawawi Al-Bantani. 4. Paling tidak terdapat 34 karya Syekh Nawawi yang tercatat dalam Dictionary of Arabic Print Books. Namun beberapa kalangan lainnya malah menyebut karya-karyanya mencapai lebih dari 100 judul, meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti tauhid, ilmu kalam, sejarah, syariah, tafsir, dan lainnya. Sebagian karyanya tersebut juga diterbitkan di Timur Tengah. Dengan kiprah dan karya-karyanya ini, menempatkan dirinya sebagai alim terpandang di Timur Tengah, lebih-lebih di Indonesia. 5. Kelebihan dari Syekh Nawawi Al-Bantani adalah menjelaskan makna terdalam dari bahasa Arab, termasuk sastra Arab yang susah dipahami, melalui syarah-syarahnya. Bahasa yang digunakan Syekh Nawawi memudahkan pembaca untuk memahami isi sebuah kitab. Wajar jika syarah Syekh Nawawi menjadi rujukan, karena dianggap paling otentik dan paling sesuai maksud penulis awal. Bahkan, di Indonesia dan beberapa negara lain, syarah Syekh Nawawi paling banyak dicetak, yang berarti paling banyak digunakan dibandingkan dengan buku yang terbit tanpa syarahnya. 6. Syekh Nawawi hidup di zaman di mana pemikiran Islam penuh perdebatan ekstrim antara pemikiran yang berorientasi pada syariat dan mengabaikan hal yang bersifat sufistik di satu sisi, seperti Wahabi, serta sebaliknya pemikiran yang menekankan sufisme lalu mengabaikan syariat di sisi lain, seperti tarekat aliran Ibnu Arabi. Kelebihan dari Syekh Nawawi adalah mengambil jalan tengah di antara keduanya. Menurutnya, syariat memberikan panduan dasar bagi manusia untuk mencapai kesucian rohani. Karena itu, seseorang dianggap gagal jika setelah melaksanakan panduan syariat dengan baik, namun rohaninya masih kotor. Hal sama juga berlaku bagi seorang sufi. Mustahil ia akan mencapai kesucian rohani yang hakiki, bukan kesucian rohani yang semu, jika ia melanggar atau malah menabrak aturan syariat. Selain itu, di masa itu juga muncul pemikiran yang secara ekstrim mengutamakan akli dan mengabaikan nakli atau sebaliknya mengutamakan nakli dan mengabaikan akli. Namun Syekh Nawawi berhasil mempertemukan di antara keduanya, bahwa dalil nakli dan akli harus digunakan secara bersamaan. Namun jika ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil nakli harus diutamakan. 7. Dalam konteks Indonesia, Syekh Nawawi merupakan tokoh penting yang memperkenalkan dan menancapkan pengaruh teologi Asariyah. Teologi ini merupakan teologi jalan tengah antara teologi Qadariyah bahwa manusia mempunyai kebebasan mutlak dengan teologi Jabariyah yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. 8. Cara berpikir jalan tengah ini kemudian diadopsi dengan baik oleh Nahdlatul Ulama, NU. Karena itu, banyak kalangan yang berpandangan bahwa NU merupakan institusionalisasi dari cara berpikir yang dianut oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Apalagi pendiri NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan salah satu murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. 9. Dalam konteks penjajahan,
Syekh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa bekerja sama dengan penjajah Belanda adalah haram hukumnya. Karena itu, murid-murid Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan bagian terpenting dari sejarah perjuangan memperebutkan kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan petani Banten di abad 18 yang sangat merugikan Belanda, misalnya, merupakan salah satu contoh dari karya murid Syekh Nawawi. Karena itu, wajar jika Syekh Nawawi menjadi salah satu objek mata-mata Snoek Haurgronje. 10. Berdasarkan penelitian Martin van Bruinessen, Indonesianis dari Belanda, setelah mengadakan penelitian di 46 pesantren terkemuka di Indonesia, ia berkesimpulan bahwa 42 dari 46 pesantren itu menggunakan kitab-kitab yang ditulis Syekh Nawawi Al-Bantani. Menurut Martin, sekurang-kurangnya 22 karangan Nawawi yang menjadi rujukan di berbagai pesantren.